Oke teman-teman, kembali lagi bersama Matezi yang kali ini masih akan membahas soal-soal UTBK tahun 2020 sebagai acuan untuk UTBK 2021. Di soal pertama kita dipertemukan dengan tipe soal dari diagram Venn. Di sini diilustrasikan sebuah komunitas yang beranggotakan 800 orang, ternyata 400 orang suka membaca dan 620 orang suka menulis. Jadi pertama, kita bisa asumsikan dulu kalau yang suka membaca itu sebagai A. A ini yang suka membaca. Lalu yang B ini yang suka menulis. Ini satu ilustrasi supaya kita bisa lebih mudah untuk mencernanya. Setelah itu kita buat saja diagram Venn-nya. Untuk diagram Venn yang kita ketahui seperti ini. Jadi ada himpunan A dan himpunan B. Anggap ini himpunan A, ini himpunan B-nya. Ini 400 orang dan di sini 600 orang. Dan totalnya itu 800. Di sini ada himpunan kosongnya. Jadi yang pertama itu ditanyakan X adalah jumlah maksimal orang yang suka keduanya, berarti jumlah maksimal dari irisan dan jumlah minimal dari irisannya. Jadi untuk kita mencari jawabannya, kita harus bisa membayangkan terlebih dahulu bagaimana supaya hasilnya itu maksimal dan minimal. Jadi untuk X-nya, kita buat gambarnya seperti berikut. Ini adalah diagram Venn-nya. Ini adalah himpunan B-nya. Dan himpunan A-nya itu berada di dalam. Jadi, nanti akan ada orang-orang di dalam komunitas yang tidak menyukai kedua-duanya. Jadi B-nya itu 620 tetap, A-nya 400. Berarti di sini irisannya adalah 400. Dan nanti akan ada 180 orang yang tidak suka kedua-duanya. Dan sekarang untuk yang Y-nya. Ini adalah yang minimalnya. Kita gambar sama seperti contoh awal. Namun, kali ini kita asumsikan bahwa tidak ada orang yang tidak suka keduanya. Jadi, semuanya pasti punya minimal satu kesukaan. Ini A, ini B, ini 400 orang, ini 620 orang. Jadi, untuk mencari irisannya, kita gunakan cara biasa, yaitu jumlah dari A plus B, berarti 400 ditambah 620 dikurang dengan totalnya yaitu 800. Jadi kurang 800. Dan hasilnya adalah 220. Dan yang ditanya adalah X plus Y-nya. Berarti tinggal saja kita tambah X ditambah Y sama dengan 400 ditambah 220. Dan hasilnya adalah 620. Jadi hasilnya adalah yang C. Mudah ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Dari 4 huruf A, B, C, D dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Nah, ini berarti kita menggunakan rumus dari kombinasi. Ini salah satu materi kombinatorik. Jika digit-digit password tidak boleh berulang, ini adalah salah satu kata kunci yang harus kita catat. Digit-digit passwordnya tidak boleh berulang, berarti harus beda. Tidak boleh misalnya AA223 itu tidak boleh. Jadi harus semuanya komponen itu berbeda. Jadi kita cari dulu. Yang pertama yang harus kita cari itu adalah banyak cara menentukan satu huruf dari 4. Jadi A, B, C, D. Itu nanti kita akan cari hanya satu. Lalu
2, 3, 4, 5, 6. Ini yang akan kita cari itu 3. Nah, nanti caranya adalah kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu jumlah ABCD-nya berarti ada 4, C1. Lalu yang ini berarti 5, C3. Nanti ini akan dikali, dan akan dikali lagi dengan faktorial dari jumlah digitnya. Karena di sini totalnya adalah 4 digit, maka dikali 4 faktorial. Kita langsung saja hitung. 4C1 berarti 4 faktorial dibagi 4 min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Ini berarti dikali 5 faktorial per 5 min 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial. Langsung saja kita hitung, berarti di sini untuk mempermudah 4 dikali 3 faktorial per 4 min 1 faktorial berarti 3 faktorial. 1 faktorial itu 1, ini bisa kita coret. Dikali 5 faktorial bisa kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 5 min 3 faktorial berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini bisa kita coret juga, dan 2 faktorial adalah 2, kita coret jadi 2 dikali 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasilnya adalah ini 4 dikali dengan 5 kali 2 10 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 24. Maka totalnya adalah 960. Jadi banyaknya password yang dapat dibentuk adalah 960 password, dan jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita dipertemukan dengan soal perbandingan kecepatan. Jadi kita bisa menggunakan rumus perbandingan. Kita catat dahulu perbandingan kecepatan A dan kecepatan B. Bisa kita asumsikan VA banding VB sama dengan 4 banding 7. Dan jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit, jadi si A ini dia bisa mengetik 280 huruf per 6 menit. Atau bisa kita sebut 280 per 6 per menitnya. Sedangkan yang B itu 9.800. Ini yang ditanya. 9.800. Jadi kalau si B ini mengetik 9.800 huruf, dapat ditempuh dengan waktu berapa menit? Kita sebut saja X. Jadi yang ditanyakan itu X-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menggunakan rumus perbandingan biasa. Jadi, VA per VB sama dengan berarti 4 per 7. Langsung saja kita masukkan. VA-nya itu, kita anggap saja ini VA-nya 280 per 6. Jadi 280 per 6 per VB-nya 9.800 per X sama dengan 4 per 7. Ini bisa kita kali silang. Jadi 280 dikali 7 per 6 sama dengan 9.800 dikali 4 per X. Ini bisa kita coret nolnya. Lalu 28-nya kita coret dengan 4. Hasilnya adalah 7. Dan 7 kali 7 itu 49. Kita coret saja dengan 98. Hasilnya adalah 2. Jadi kita kali silang lagi, maka X-nya sama dengan 20 dikali 6. Maka hasilnya 120. Ini dalam bentuk menit. 120 menit. Nah, di sini itu pilihannya dalam bentuk jam.
Maka kita konversikan saja ke bentuk jam. Jadi 120 dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 2 jam. Hasilnya yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Pada gambar di bawah diketahui bahwa garis A dan B sejajar. Nah, A dan B sejajar. Maka sudut X-nya adalah, kalau kita bertemu dengan soal seperti ini, kita dapat menggunakan garis bantuan. Jadi kita buat satu garis tambahan untuk mempermudah kita. Jadi kita buat garis terusan dari A dan garis terusan dari yang di bawah ini, yang dasar ini. Nah, jadi kita dapat dengan mudah menghitungnya. Dan karena ini A dan B sejajar, maka otomatis sudut ini akan sama dengan 42. Jadi ini sudut ini 42. Di sini saya gambarkan yang lebih besarnya. Jadi di sini itu 42. Dan untuk yang di sini itu berarti 180 dikurang 130. Hasilnya adalah 50. Berarti di sini 50 derajat. Nah, karena sudut ini saling berhadapan, maka ini akan juga sama dengan X. Karena dia saling berhadapan, maka dia sama ya, jumlah sudutnya. Besar sudutnya sama. Jadi untuk mencari X ini tinggal total derajat dari segitiga 180 derajat dikurang 50 ditambah 42 derajat. Maka 180 derajat dikurang 92 derajat. Hasilnya adalah 88 derajat. Jawabannya adalah yang D. Mudah ya? Langsung lanjut ke nomor 5. Diketahui parabola fx sama dengan x kuadrat. Kita gambar dahulu parabolanya. Untuk x kuadrat itu dia kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, kalau gini caranya adalah kita mencoba satu persatu. Jadi kita coba dulu untuk garis pertamanya dan garis yang keduanya. Keadaan pertama dan keadaan keduanya. Jadi yang pertama itu garis G-nya memotong sumbu X positif. Jadi kita tes dulu. Misalkan garis G-nya itu memotong sumbu X positifnya dengan kemiringan seperti ini. Maka nanti jawabannya tidak akan kena. Tapi kalau misalnya garis G-nya itu memiliki kemiringan seperti ini, berarti nanti akan kena. Jadi pernyataan satu saja tidak cukup ya. Lanjut ke yang keduanya. Itu garis G memotong sumbu Y positif. Nah, kita asumsikan garis G-nya itu memiliki kemiringan seperti ini. Nah, dia memotong ya, memotong dari parabolanya. Coba kita balik jadi seperti ini. Nah, dia juga pasti akan memotong sumbu Y positif atau memotong juga parabolanya. Maka, untuk pernyataan 2 saja cukup. Maka, kalau begitu jawabannya adalah yang B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pernyataan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan trik-trik dari Matezi. Thanks for watching dan semangat UTBK!